Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Kamil dengan NIM S1122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Sanuleo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah yang saya tempuh, yaitu pada mata kuliah struktur data. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali materi atau dengan file yang sama sebelumnya, itu stacks, queues, dan dequeues. Nah, akan tetapi seperti pada video sebelumnya, yaitu saya hanya berfokus pada, bukan hanya berfokus pada, tapi hanya menjelaskan pada stack. Nah, pada video ini yaitu khusus pada penjelasan lanjutannya, yaitu pada materi queues dan dequeues-nya. Jadi artinya di sini saya masih menggunakan file atau materi yang sama, yaitu dengan judul Stacks, Queues, and Dequeues, Data Structure and Algorithm with Python Lecture 6. Baik, langsung saja kita masuk di materinya. Kita masuk di materi pertama, yaitu queues. Nah, queues atau di bahasa Indonesia kan itu artian. Nah, apa itu queues? Nah, queues ini eh, bisa dikatakan atau lebih itu mendekati dengan istilah Kausin. Kausin atau di bahasa Indonesia kan itu sepupu dari stack. Jadi queues ini artinya hampir mirip lah dengan stack. Kemudian sebuah queue itu adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip, yaitu prinsip first in, first out atau FIFO. Jadi eh, yang pertama itu yang jika terdapat objek yang kita masukkan itu akan menempati posisi pertama. Nah, apabila objek tersebut dikeluarkan, maka yang dikeluarkan itu yang objek pertama juga. Nah, kira-kira seperti itu prinsip FIFO atau first in, first out. Kemudian elemen bisa dimasukkan pada waktu kapanpun, tetapi hanya elemen yang telah berada di queue atau antrian ini hanya yang paling lama. Yang paling lama, has been ini maksudnya yang paling lama atau telah, yang paling lama lah yang berada dalam antrian yang dapat dia hapus berikutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada prinsip first out. Jadi pada prinsip FIFO ini ya, jadi yang first-nya juga ini yang akan out. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini penjabaran dari FIFO-nya, yaitu elemen dapat dimasukkan kapanpun, dan elemen yang paling lama yang berada di queue-nya atau antriannya ini yang akan atau yang bisa dihapus selanjutnya. Kemudian sebagai contoh, yaitu misalnya orang-orang menunggu eh, atau di sini kalau sesuai gambar, nah ini sesuai gambar, ini penjabaran dari gambar A, yaitu bisa dilihat orang-orang sedang mengantri untuk dapat masuk ke taman hiburan. Nah, jadi kalau dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau dalam antrian yang berarti yang paling depan atau yang paling cepat datang itu yang akan mendapatkan tiket masuk ke taman hiburan pertama kali. Nah, kemudian eh, seterusnya mengikut yang di belakangnya. Nah, itu implementasinya. Nah, contoh yang lainnya itu misalnya yaitu, nah, misalnya di sini eh, terdapat panggilan telepon yang dialihkan eh, ke si customer service centernya. Jadi maksudnya orang yang pertama kali melakukan panggilan telepon itu
dia yang akan dilayani pertama kali oleh si customer service centernya itu. Nah, kira-kira begitu contoh implementasi dari queues-nya. Baik, masuk ke materi berikutnya atau topik berikutnya yaitu the queue abstract data type atau di bahasa Indonesia kan itu tipe data abstrak antrian atau queue-nya. Nah, secara formal eh, tipe data abstrak antrian atau queue ini mendefinisikan koleksi yang menjaga agar objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Jadi ini sama saja mengenai pada prinsip FIFO. Jadi eh, elemen yang pertama dihapus, yang dihapus itu yang berada pada first elemen dan ketika kita memasukkan elemen akan ditempatkan pada bagian paling belakang dari sequence-nya atau urutannya. Nah, di lain kata, aturan FIFO ini diterapkan pada urutan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, eh, antrian atau queue ini mendukung dua metode dasar atau fundamental method untuk antrian queue. Nah, maksudnya di sini queue-nya ini kita inisialisasikan dengan abjad queue besar. Nah, misal queue kita enqueue terdapat metode q.enq dengan dalam kurung yang artinya kita menambahkan elemen ke belakang dari q key. Jadi key-nya ini inisialisasi dari q, sequence-nya lah, sequence dari q, inisialisasi sequence dari si q-nya ini. Jadi dengan menggunakan metode enq ini dalam kurung nah dalam kurung e-nya ini jadi elemen yang akan ditambahkan. Nah, akan tetapi dia ini akan diletakkan pada belakang antrian. Nah, kemudian ada metode QDQ. Kemudian dalam kurung, nah fungsinya ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari Q key. Nah, sebut saja Q yang diinisialisasikan dengan key. Nah, dia akan menampilkan error jika ternyata si Q-nya ini bernilai kosong atau is empty. Kemudian ada tambahan metode aksesor. Yang pertama itu Q first yang berfungsinya untuk mengembalikan sumber referensi ke elemen yang berada pada depan dari Q. Di depan si Q-nya ini atau antriannya. Terus tanpa menghapusnya. Jadi mirip-mirip lah dengan yang kalau di materi stacknya itu mirip dengan yang top, dianya mengembalikan referensinya tapi dia hanya mengambil eh, referensinya tapi tidak menghapusnya seperti itu. Kemudian QSMT yaitu akan mengembalikan atau maksudnya sini menampilkan true jika Q-nya ini ternyata tidak berisikan elemen apapun. Kemudian yang ketiga yaitu len. Kemudian dalam kurung Q-nya jadi eh, kita akan mencari len dari si Q-nya ini yang dimana akan mengembalikan berupa angka angka atau jumlah elemen dalam si Q-nya ini. Yang dimana dalam Python kita mengimplementasikan si len key-nya ini dengan special method yaitu underscore len underscore. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan konvensi kita bisa mengasumsikan eh, bahwa
antrian yang baru itu, jadi di sini kita buat antrian yang baru itu masih bernilai kosong, is empty. Kemudian terdapat, eh bukan terdapat, there is no, yaitu tidak terdapat batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Kemudian misalnya elemen yang ditambahkan ke sebuah queue atau antrian bisa memiliki tipe sembarang. Jadi bebas. Kalau misal dilihat pada tabel itu, kalau di tabel memang di sini semuanya bernilai integer. Nah, bisa dilihat pada tabel juga bagaimana kira-kira bagi operasi yang kita masukkan dan bagaimana return value-nya dan bagaimana eh, pengaruh operasinya kepada konten dari si key-nya ini. Misal di sini kita menjalankan key and Q 5. Jadi elemennya itu 5 ini sebagai elemen yang akan ditambahkan dari urutan paling akhir si key-nya ini. Jadi dia memang tidak menampilkan return value. Nah, di sini kita bisa lihat konten yang harusnya itu kalau kita baru buat itu masih kosong, bisa saja diisi, tapi di sini kita anggap saja bahwa di sini key-nya masih kosong. Nah, di sini telah berisikan 5. Kemudian di sini Q&Q 3, jadi sesuai dengan aturannya yaitu dia akan mengisikan paling belakang dari sequence-nya. Jadi karena 5 yang paling pertama tadi dia itu akan bergeser sebagai first-nya 5,3. Kemudian len di sini akan return value 2 karena di sini terdapat dua elemen dari si Q-nya. Kemudian DQ 5. Nah, DQ-nya ini return value-nya 5 yang artinya elemen 5-nya ini yang dihapus. Jadi sesuai prinsipnya itu yang first, yang out, yang atau yang dikeluarkan atau dalam hal ini dihapus. Jadi karena bisa dilihat di Q-nya itu 5 yang first, jadi 5-nya ini yang dihapus. Karena itu yang berada pada first-nya. Nah, adapun yang paling akhir itu tidak dihapus. Nah, dia ini intinya yang first-nya ini yang dikeluarkan. Kemudian di sini kita jalankan is empty, dia akan return value false karena bisa dilihat Q-nya masih tidak bernilai kosong, yaitu terdapat elemen 3 di dalamnya. Kemudian kita DQ lagi 3 karena ya hanya tersisa 3 elemen 3 di dalam, jadi si 3 ini yang dihapus, return value 3 artinya nilai 3-nya yang dihapus dan bisa dilihat kontennya kosong. Kemudian kita cek dengan is empty true karena ya Q-nya kosong. Dan kalau kita misal DQ, nah dia di sini return value-nya error karena di sini Q-nya bernilai kosong. Nah, kalau kita mau jalankan perintah mengeluarkan di sini kalau diartikan sama saya dengan menghapus atau mengeluarkan, jadi di sini akan tampil error karena apa yang mau dikeluarkan jika Q-nya ini kosong. Nah, kemudian di sini kita NQ 7 dan 9, nah sesuai urutan karena 7 yang pertama kali dimasukkan dia akan mengisi pada posisi top dan 9 yang paling akhir berarti di paling belakang dari sequence-nya. Kemudian terdapat Q first yang dimana dia ini hanya akan mengretur atau mengakses nilai dari first-nya tanpa menghapusnya. Jadi karena bisa dilihat Q-nya first-nya 7, nah dia di sini return value-nya 7. Nah, di sini kita bisa lihat Q-nya tidak terjadi perubahan apapun. Kemudian NQ4 yaitu menambahkan 4 jadi 794 dan NQ-nya bisa lihat jadi 3 karena terdapat 3 elemen dan DQ7 kita lakukan DQ return value-nya 7 karena 7-nya ini merupakan first dari si Q-nya ini. Kemudian series dari Q-nya ini atau serangkaian operasi dari Q-nya ini dan pengaruhnya terhadap antrian key yang awalnya kosong. Ini penjelasan mengenai tabel yang di atas.
Kemudian masuk pada materi atau topik berikutnya yaitu array based queue implementation atau implementasi antrian atau dalam hal ini queue berbasis array. Nah, di sini terdapat beberapa implementasi yaitu implementasi pertama di sini yaitu kita menggunakan append dalam kurung E. Nah, E-nya ini merupakan elemen yang akan ditambahkan di akhir dari list. Jadi append ini berfungsi ya untuk menambahkan elemen pada akhir dari list. Kemudian ya bisa dilihat, misal di sini terdapat list yang eh, terdiri dari nah misal di sini terdapat 5 indeks. Nah, ketika melakukan operasi append, nah nah anak panahnya ini berada pada end dari si listnya. Jadi append ini akan menambahkan elemen pada bagian akhir dari list. Kemudian pop 0, jadi dia ini akan menghapus first element atau elemen pertama dari list ketika melakukan dequeuing. Nah, kan tetapi akan menjadi tidak efisien ketika dilakukan implementasi dengan seperti ini on time. Nah, seperti itu. Kemudian implementasi kedua yaitu dengan menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen. Nah, kan tetapi di sini kita mengganti implementasi pop 0-nya yaitu dengan mengganti itu dengan ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke non. Kemudian terdapat mempertahankan variabel eksplisit f-nya untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Misalnya O1 waktu berjalan atau runtime. Nah, akan tetapi OM OM yang itu merupakan kebutuhan ruang untuk elemen n-nya, di mana m lebih besar dari n, kemudian di mana m adalah jumlah operasi dari NQ-nya dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antri atau dalam queue. Nah, di lain kata, sebuah queue atau antrian dengan beberapa dengan elemen yang lebih sedikit akan tersimpan dalam array yang besar. Nah, selanjutnya eh, nah bisa dilihat desain ini merupakan atau mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya terdapat daftar. Nah, kalau dalam penerapannya dalam kehidupan itu misalnya daftar tunggu dalam sebuah restoran mungkin tidak memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun dalam satu hari atau bahkan seminggu jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Kemudian masuk pada materi atau topik berikutnya yaitu menggunakan array secara melingkar. Jadi kita membiarkan bagian dari depan queue-nya atau antriannya untuk drive itu maksudnya berpindah ke kanan rightward dan eh, membiarkan isi antrian ini untuk membungkus akhir array
yang mendasarinya. Kemudian kita berasumsi bahwa array yang Anda mendasarinya ini atau underlying-nya ini telah diperbaiki panjang n-nya yang lebih besar dari jumlah yang dimana lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Kemudian elemen baru dimasukkan ke dalam antrian akan menuju akhir dari antrian sekarang dan progresnya akan dimulai dari depan hingga n indeks n min 1 atau indeks n min 1 ini biasanya yang paling belakang dari si sequence-nya, kemudian melanjutkan pada indeks 0 kemudian 1. Nah, hal ini menyediakan kebutuhan memori 01-nya ini untuk implementasinya. Nah, kalau pada gambar bisa dilihat seperti ini. Nah, n-1-nya ini merupakan bottom atau n dari si Q-nya. Kemudian F-nya ini merupakan F tambah 1 persen n-nya atau bagi n-nya. Kemudian masuk pada topik berikutnya, yaitu implementasi sebuah Python queue atau antrian Python. Nah, secara internal, kelas antrian mempertahankan 3 variabel instansinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu underscore data yang merupakan referensi ke menuju ke instance list-nya dengan capacity atau kapasitas yang tetap. Kemudian terdapat yaitu underscore size yang merupakan sebuah representasi integer yang dimana akan menampilkan jumlah elemen yang berada dalam antrian saat ini atau disimpan di dalam queue-nya ini, yang dimana berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian underscore front yaitu sebuah integer yaitu berupa integer yang merepresentasikan indeks dalam data elemen pertama antrian. Jadi dia mewakili indeks dalam data yang dimana data tersebut merupakan first element dari antrian, yang dimana kita mengasumsikan bahwa queue-nya ini atau kita menganggap bahwa queue-nya ini tidak kosong. Selanjutnya terdapat beberapa accessor function. Yang pertama itu len, ya untuk menampilkan length atau panjang queue untuk saat ini. Kemudian is empty yaitu untuk mengecek apakah queue-nya ini kosong. Kemudian first untuk meng-return elemen atau mengembalikan elemen yang berada pada front of queue atau yang paling depan dari antriannya. Kemudian yaitu mutator function yaitu berupa enq seperti saya jelaskan tadi di awal, yaitu untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, dan juga dq yaitu untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, perlu dia ingat seperti konsep sebelumnya, enq akan mengisi pada bagian akhir dari antrian, dq akan menghapus elemen pada elemen yang berada pada paling depan antrian.
Nah, kita masuk pada pengkodingannya. Kalau kita implementasikan, nah kira-kira seperti ini. Pertama, kita buat kelasnya dulu. Sini saya ikuti contoh di samping saja, yaitu array queue, kelas array queue, yang dimana kita menetapkan sebuah variabel. Oke, kita membuat sebuah variabel default capacity, yaitu kapasitas bawaannya yang memiliki default berupa 5. Kemudian kita buat dev init-nya. Dev init-nya dengan parameter self, di mana terdiri dari variabel underscore data yang berupa array yang isinya masih non atau kosong. Nah, perlu diingat size dari atau kapasitas dari si datanya ini itu 5. Kemudian variabel underscore size itu dengan ketetapan 0, dan juga frontnya itu dengan ketetapan 0 juga. Kemudian kita buat devlen dengan parameter self, yaitu dia ini akan mereturn atau mengembalikan nilai, yaitu berupa self size-nya, di mana self size-nya ini yaitu untuk menampilkan berapa panjang dari queue-nya ini. Kemudian di sini saya coba copy saja. Nah, di sini itu def is empty. Nah, dia ini akan meng-return self size-nya itu sama dengan 0. Ya, empty berarti range-nya kosong, yang berarti queue-nya ini ternyata tidak terdapat elemen di dalamnya. Ini sesuai dengan def-nya lah, is empty, kosong. Kemudian def first dengan parameter self, yang dimana kita melakukan pengecekan dulu, yaitu if self is empty. Di sini kita memanggil si def is empty-nya, itu dimana ya is empty berarti size-nya itu kosong. Kemudian, nah jika bernilai true, maka dia akan menampilkan error. Itu akan menampilkan error. Itu akan meraih error dan menampilkan tulisan yaitu queue is empty. Nah, jika tidak, dia ini akan mereturn atau mengembalikan nilai dari self datanya, yang dimana self datanya yang
ditampilkannya itu hanya pada yaitu self frontnya saja, alias eh, front dari si Q-nya ini. Itu nilai paling depannya, elemen yang paling depan, paling kiri. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi perlu diingat, eh, di sini perlu kita buat terlebih dahulu. Nah, ternyata di sini belum selesai. Intinya di sini saya buat dulu kelas MT, di mana isinya apa ya sebenarnya? Nah, kelas MT ini merupakan exception, tapi di sini isinya pas dulu. Nah, selanjutnya itu DevDQ hampir mirip lah dengan first awal-awalnya, yaitu dengan mengecek terlebih dahulu apakah atau kita memanggil dulu empty-nya. Nah, jika empty, maka dia akan menampilkan error yaitu antrian kosong, dan kemudian di sini terdapat variabel answer yaitu merupakan front dari datanya ini, dan kemudian eh, front dari datanya ini pertama itu masih non, kemudian front dari datanya ini itu mengambil nilai dari frontnya sendiri, tetapi di sini ditambah satu, kemudian akan dibagi dengan len. Jadi ya len dari self datanya atau panjang dari Q-nya ini dibagi len, yang berarti kalau 0 ya 0 juga. Kalau misal 1 dibagi 1 plus 1 plus 1. Nah, intinya itulah. Itu frontnya diambil dari plus 1. Dari frontnya ini kan awalnya non, masih non. Jadi kalau misalnya terdiri dari lennya 1, berarti nah frontnya kan ini non ditambah 1, jadi 1 bagi 1. Ya frontnya ini eh apa ya? 1 harusnya. Berada pada elemen ke-1. Nah, seperti itu. Selanjutnya self size-nya ini size-nya ini kan menyatakan ini len dari datanya ini ini akan berkurang 1. Nah, kemudian kita akan
false-nya, return answer-nya. Kemudian di sini yaitu kita buat enq lagi. Tadi dq, sekarang enq. Pertama kita cek apakah kosong. Selanjutnya, oh tidak. Enq ini kan gunanya tadi ini untuk menambahkan elemen. Jadi di sini kita tetapkan si self size-nya ini, si size-nya ini itu dengan mengambil len dari self datanya. Terus di sini self datanya ini akan di resize. Kita akan resize yaitu menjadi 2 kali len dari si self datanya. Selanjutnya, ya artinya di sini kita mendouble lah atau mengkali 2 ukuran dari array-nya. Selanjutnya itu terdapat a file. Di sini saya cari dulu arti a file. A file ini faidah kalau di Indonesia kan. Ya, jadi di sini kita buat itu variabel a file yang dimana berisikan self front-nya yang akan ditambah dengan self size-nya yang kemudian hasil penjumlahannya tadi akan dibagi dengan len dari datanya atau panjang dari array CQ-nya ini. Selanjutnya kita dari file ini nilai dari file-nya ini akan ditetapkan sebagai E-nya. Nah, E-nya ini sebagai elemen lah yang akan ditambahkan nanti. Oh, perlu diingat di sini parameternya tambah E. Kemudian self size-nya akan bertambah. Kenapa bertambah? Kan size-nya ini mewakili len-nya. Jadi kalau kita menambah data, jadi len-nya tentu akan bertambah juga, yaitu 1. Kemudian terdapat yaitu def resize yang berisikan parameter self dan cap. Jadi ini akan meresize list yang baru, capacity dari list yang baru, di mana tentu akan lebih besar dari len self-nya. Pertama kita buat dulu variabel old, di mana old ini merupakan self datanya, kemudian self data yaitu berisikan array yang masih kosong yang akan dikali dengan cap. Terus terdapat
variable wall yang mewakili dari cell front-nya. Kemudian kita lakukan perulangan yaitu dengan variable k dengan range yang diambil dari self size-nya, yang dimana terjadi perulangan berupa self datanya dengan indeks k. Indeks k itu sama dengan all dengan indeks walk. Kemudian walk-nya ini berupa akan ditambahkan dengan 1, kemudian dibagi dengan length dari alt-nya. Selanjutnya di sini self front-nya sama dengan 0. Nah, seperti biasa di sini terdapat def string untuk merepresentasikan atau menampilkan string dari queue-nya. Sini seperti biasa buat dulu underscore string dengan parameter cell, di mana dia akan mengembalikan pertama yaitu akan menampilkan tanda panah ke kiri, yang di mana di sini kita menambahkan spasi. Tidak, di sini masih string kosong, di mana string kosong ini akan diisikan dengan self datanya yang tidak diubah ke tipe data string. Self datanya telah diubah ke tipe data string. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi penutup berupa tanda panah ke kiri. Nah, di sini kita coba jalankan codingan yang baru kita buat tadi. Pertama kita seperti biasa inisialisasikan array key-nya ini dengan key supaya mudah dipanggil nanti. Nah, key-nya ini akan berfungsi untuk memanggil kelas array key-nya. Kemudian nah, queue akan melakukan key 5 atau menambahkan elemen 5. Misal di sini saya ingin menambahkan 6 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berupa elemen berupa value 7, kemudian 9, kemudian 2, kemudian 6, dan 4. Nah, di sini kita coba print queue-nya kira-kira seperti apa. Nah, kalau kita run, di sini oke.
Kita jalankan ulang. Nah, di sini bisa dilihat isi dari queue-nya sesuai dengan urutan tadi yang saya masukkan pertama 5. Ya, nah, karena 5 yang pertama dia posisinya berada di first yang paling kiri dan terakhir 4. Berarti yang paling terakhir 4, sisanya non. Selanjutnya, misal kita ingin memprint len key-nya di mana akan menampilkan 6 karena terdiri dari 6 elemen. Kemudian kita ingin menghapus salah satu elemen ya berarti dengan print q atau sekaligus memanggil def dq-nya. Di sini saya ingin menghapus 2 elemen terakhir. Nah, kalau kita print lagi q-nya dan juga print len key-nya, nah tampilannya jadi seperti ini. Oh salah, sini saya ralat tadi saya sebutkan menghapus elemen terakhir. Nah, kalau di prinsip Q, seperti saya jelaskan sebelumnya itu harusnya kalau yang dihapus itu berarti elemen yang paling depannya atau first. Jadi first out-nya. Jadi karena di sini saya melakukan DQ atau menghapus elemen DQ-nya itu 2 kali, berarti elemen paling depannya itu pertama akan terhapus. Nah, yang menempati posisi 2 akan menempati posisi pertama yang telah terhapus. Nah, di sini saya DQ lagi, jadi dia posisi yang kedua tadi yang kemudian akan dihapus. Dan kita print Q-nya, nah jadi seperti ini, 5 dan 7-nya telah dihapus. Dan kalau kita print len-nya lagi, jadi 4 yang sebelumnya 6. Selanjutnya kita masuk pada topik berikutnya, yaitu menambahkan dan menghapus elemen atau adding and removing element. Jadi indeks di mana elemen berikutnya ditambahkan ke Q, yaitu nah di sini kita misalkan dengan a file yang dimana a file ini berupa penambahan dari penjumlahan dari self front dan self size-nya yang kemudian akan dibagi dengan panjang dari self datanya. Nah, kemudian ketika melakukan dequeuing atau deq, yaitu value pada indeks self front itu akan eh, di return atau dalam hal ini kita akan tampilkan seperti di sini 5 dan 7. Nah, kemudian akan dihapus. Jadi front indeksnya itu akan terupdate yang dimana frontnya indeksnya ini jika kalau dihapus akan terisi lagi, akan
berisi atau terisi dari posisi yang berada di setelahnya dalam lingkaran Q. Jadi yang tadinya berada di posisi 2, tapi karena posisi satunya telah dihapus, jadi posisi satunya diisi oleh si posisi 2-nya tadi. Atau dituliskan dengan cell front sama dengan cell front ditambah dengan 1, ya artinya cell front-nya tadi misalnya masih 0 atau indeks ke 0. Nah, menjadi si cell satunya ini dengan syarat sel nolnya ini ditambah dengan 1 dengan syarat dibagikan dengan akan dibagi dengan panjang dari self datanya. Yang misalnya self front yang awalnya 0 jadi akan ditambah 1 jadi 1 bagi 1. Lane-nya 2 1 bagi lane-nya 1 jadi ya self front-nya sekarang 1. Dan kemudian resizing atau eh ya, atau mengubah ukuran si antriannya ini, yaitu ketika ukuran dari antrian ini sama dengan ukuran dari underlying array-nya atau array yang mendasarinya. Kemudian kapasitas penyimpanan dari underlying list-nya ini akan di double atau dalam hal ini dikali 2. Kemudian referensi dari list lamanya ini akan di copy atau disalin ke list yang baru. Kemudian ketika melakukan transfer konten, kita bisa dengan sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array yang baru. Misalnya, ternyata E-nya ini kita tetapkan jadi frontnya, jadi dia akan menyesuaikan jadi EFG yang awalnya IJK EFGH menjadi EFGH IJK. Kemudian kita masuk pada materi atau topik berikutnya, yaitu shrinking the underlying array. Itu artinya menyusutkan, dalam hal ini mengurangi atau kayak menghapuslah array yang mendasarinya atau underlying array. Itu misal dengan membuat def deq self, di mana kita melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah self datanya kita panggil def empty-nya lah, cell is empty. Nah, kalau empty ya akan menampilkan q is empty. Kemudian answer sama dengan self data self front. Self itu akan memanggil atau berupa nilai self data dengan indeks dari self front-nya atau nilai indeks paling depannya. Ya, yang berarti awalannya kan masih 0. Nah, self data self front non, kemudian self front ya masih sama seperti ini. Nah, akan tetapi di sini kita menambahkan sebelum return answer-nya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah self datanya ini
lebih besar dari nol, bukan self data, self size-nya ini lebih besar dari nol, dan self size-nya ini lebih kecil dari len dari self datanya. Nah, jika bernilai, ya perlu diingat len dari self datanya ini akan dibagi, merupakan seperempat dari eh, di sini self size-nya ini akan dicek apakah lebih kecil dari seperempat self datanya. Itu di sini ya, seperempat self datanya. Kemudian jika bernilai true, maka akan dilakukan self resize, yang dimana kita mengeresize len-nya menjadi seperdua, len self datanya menjadi seperdua. Kemudian kita return answer. Nah, kalau di sini kita tes dengan nilai masih sama, akan tetapi di sini saya ini ingin tambah dua elemen baru, yaitu satu dan nol. Satu dan nol, kemudian seperti biasa Q, kemudian len Q-nya, kemudian kita lakukan DQ, DQ kita Q lagi, kemudian ukur Q-nya, kemudian kita DQ 4, kita lakukan DQ 4 kali, dan terus kita Q, kemudian len Q lagi, Q, len Q, kemudian kita DQ, dan len Q lagi, Q, len Q lagi. Nah, kalau kita tampilkan hasilnya jadi seperti ini. Jadi awalnya 5792641, kemudian bisa dilihat len-nya itu 8, kemudian terjadi DQ 5 dan 7-nya, jadi 92641. Jadi ya len-nya jadi 6. Eh ya di sini kita menghapus elemen terdepannya 926 dan 4, ya tersisa 1 dan 0, kemudian len-nya berarti sisa 2. Kemudian kita DQ lagi, yaitu si satunya jadi tersisa 0. Nah, bisa dilihat yang awalnya non pada bagian yang telah dihapus akan berisi non. Nah, ketika hanya tersisa 0, itu tersisa satu elemen, nah maka dia akan mengisi pada bagian paling kiri yang awalnya tadi non. Nah, len-nya 1. Seperti itu. Nah, di sini terdapat penjelasan, yaitu pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengah ukurannya saat ini. Nah, setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya, yaitu dengan penggunaan ruang seperti ini. Kemudian terdapat analyzing the array based queue implementation, misalnya implementasi NQA, itu running time-nya O1 tanda bintang, kemudian DQ itu O1 tanda bintang, first O1, SMT O1, len Q O1. Selanjutnya
Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu double-ended queues. Artinya yaitu antrian berakhir ganda. Yaitu sebuah DQ. Oh, ternyata pembacaannya bukan DQ di sini. Di sini dijelaskan bahwa pronouns-nya itu atau penyebutannya itu sebagai DEC. Jadi saya ulangi, sebuah DEC atau kepanjangan dari DEC itu ternyata adalah double-ended queue. Jadi DEC atau double-ended queue-nya ini merupakan sebuah eh, data dengan struktur datanya yang mirip dengan queue, yang dimana mendukung insert insertion atau penyisipan dan deletion atau penghapusan, yang dimana insertionnya itu bagian depan dan penghapusan di mana insertion dan penghapusannya itu di bagian depan dan belakang dari antrian. Nah, kemudian tipe data abstrak DEC-nya ini itu pada umumnya atau lebih umum dibandingkan dengan tipe data dari stack dan dari queue. Sebagai contoh, misal terdapat sebuah restoran yang menggunakan sistem antrian untuk mempertahankan waiting list-nya, yang dimana kadang-kadang orang pertama mungkin akan dihapuskan dari antrian, the first person mungkin akan dihapuskan dari antrian hanya untuk mencari atau mengetahui bahwa ternyata meja tidak tersedia. Nah, kemudian eh, biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Nah, jadi kadang-kadang first dari queue-nya ini, first person-nya ini mengibaratkan first dari queue-nya akan dikeluarkan. Nah, ternyata mejanya sedang kosong. Sedang tidak tersedia. Nah, first-nya ini yang awalnya dihapus tadi bisa dikembalikan lagi oleh pihak restoran. Nah, tapi posisinya kan umumnya kalau di dalam antrian atau queue itu akan menempatkan posisi terakhir. Nah, ini tidak, dia ini akan menempati posisi awal. Kemudian eh, mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Dalam hal ini, pelanggan yang menyatakan elemen itu akan keluar dari sequence-nya. Jadi customer ini yang berada di ujung antrian akan keluar dari restoran. Nah, kemudian tipe data abstrak dari DEC. Jadi kita masuk pada materi berikutnya yaitu tipe data abstrak DEC, yaitu DEC-nya ini yang diwakili atau diinisialisasikan dengan D mendukung beberapa metode. Yang pertama yaitu add first dalam kurung E, yang dimana E-nya ini merupakan elemen yang ditambahkan ke depan atau paling depan dari deck-nya. Kemudian at last E, jadi kita juga bisa menambahkan elemen E-nya, akan tetapi ditempatkan pada posisi paling akhir dari deck-nya. Kemudian di let first, nah di sini kita bisa mengembalikan dan mengereturn first elemen atau elemen pertama dari deck-nya, dan akan menampilkan error jika deck-nya ternyata kosong. Kemudian
terdapat delete last, yaitu menghapus dan mengembalikan last elemen dari deck. Nah, seperti biasa akan menampilkan error, yaitu jika decknya ternyata kosong. Nah, sebagai tambahan, decknya ini juga terdapat beberapa metode aksesor, yaitu first, itu mengeriter dalam artian di sini tidak menghapus, jadi di sini hanya mengeriter first elemen dari decknya. Nah, error jika kosong dan juga last di sini dia akan mengeriter last elemen dari decknya. Nah, di sini error jika kosong dan juga di sini SNT yang berfungsi akan mengembalikan nilai berupa true jika ternyata D-nya ini tidak berisikan elemen apapun. Dan juga len atau range itu mengembalikan jumlah angka atau elemen yang berada dalam deck, di mana dalam Python kita menggunakan special method len. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu implementasi deck dengan array yang melingkar, dengan sebuah array yang melingkar. Misalnya di sini kita mempertahankan tiga instansi yang sama atau variabel instansi yang sama, yaitu underscore data, underscore size, dan underscore front, di mana kembali dari antrian, yaitu terdapat fungsi kembali dari antrian, yaitu berupa back sama dengan kita buat dengan variabel back yang berisikan sama dengan eh, penjumlahan dari yang dimana self front dan self size ditambah kemudian dikurangi satu, lalu hasil operasi di dalamnya ini akan dibagi dengan len dari self datanya. Kemudian terdapat at first, yaitu pengurangan indeks secara sirkular atau secara melingkar, yaitu dengan variabel front, yang dimana variabel front akan dikurangi dengan satu, lalu hasil pengurangannya dibagi dengan len self data. Nah, bisa dilihat pada tabel, yaitu implementasinya kira-kira bagaimana, operasinya bagaimana, return value-nya bagaimana, dan deck-nya jadi bagaimana. Misal at last 5, dan kalau at ini kan return value-nya tidak ditampilkan. Nah, sini at last 5, deck-nya menjadi 5. Jadi, elemen ditambahkan elemen pada last dari decknya itu. Jadi 5 menempati pada posisi terakhir, kemudian first berarti menempati posisi first jadi 3 paling depan, kemudian 5, kemudian first lagi jadi 7 3 5. Kemudian first lagi. Di sini method first dia ini hanya akan mengereturn value dari first, tidak mengeremove-nya. Jadi di sini sebagaimana kita bisa lihat first-nya, elemen first itu 7. Tetapi deck-nya tetap 7 3 5. Kemudian di last yaitu menghapus elemen terakhir yaitu 5 jadi 7 3. Kemudian len-nya jadi 2 karena deck-nya bisa lihat ada 7 dan 3 atau ada 2 elemen. Kemudian di last 2 kali berarti 3 dan pertama dihapus si 3-nya, kemudian deck-nya sisa 7. Kemudian di last lagi 7 berarti si 7-nya dihapus dan deck-nya menjadi kosong. Kemudian kita menambahkan pada posisi first itu dengan 6, kemudian deck-nya jadi 6, kemudian nah kalau last ini juga dia ini mengereturn akan tetapi tidak mengeremove nilai yang dipanggil. Jadi lastnya ini kan 6. Nah, deck-nya tetap 6 karena tidak dihapus. Kemudian kita add pada first-nya jadi 8 dan 6, kemudian kita cek apakah empty, ya bernilai false karena deck-nya ini tidak kosong. Kemudian last si 6-nya. Karena 6 yang mengisi pada posisi last. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya atau materi yang terakhir. Jadi
yaitu dengan judul materi atau topik terakhirnya itu dalam deck dalam modul koleksi Python. Nah, kalau dalam table di sini dijelaskan metode deck apa saja, kemudian collection decknya seperti apa, dan bagaimana description-nya. Pertama itu len, itu collection decknya sama, kemudian description-nya itu untuk jumlah elemen. Misal dalam hal ini itu decknya, kemudian at first itu bisa itu diterapkan kalau dalam Python yaitu append left, yaitu menambahkan pada beginning atau paling pemula atau paling awal. Kemudian at last itu append juga, tapi dia di sini bukan append left, jadi sini hanya append, jadi menambahkan pada bagian akhir. Kemudian delete first itu bisa dengan kalau dalam Python itu pop left itu menghapus ya pada posisi awal. Kemudian delete last itu dengan pop itu menghapus pada posisi akhir. Kemudian first akan mengakses indeks ke 0. Kemudian last akan kalau first tadi itu akses first element. Kemudian kalau last itu akan mengakses indeks min 1. Nah, indeks min 1 ini maksudnya itu elemen yang terakhir. Selanjutnya sini terdapat ada D indeks J yaitu mengakses berdasarkan entry berdasarkan indeks. Kemudian D indeks J sama dengan file yaitu kita modify entry dari indeks jadi filenya ini modifikasinya. Kemudian clear untuk clear all content. Kemudian rotate K yaitu eh, secara melingkar mengubah posisi kanan mengarah ke kanan dari K step, dan juga remove E-nya ini artinya menghapus elemen pertama yang cocok. Kemudian count E yaitu menghitung number of match for E, yaitu angka yang cocok untuk E. Nah, dari segi performa di sini kelas deck didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu ON ketika menggunakan notasi indeks di bagian tengah deck. Nah, kalau implementasi Python-nya, codingannya menggunakan Python, pertama kita perlu mengimport collection, kemudian inisialisasi D sebagai collection-nya, collection DQ-nya, collection ini yang akan di deck. Dengan metode deck yang mana terdiri D-nya akan di append left. Nah, append left ini kan tadi setara dengan append left ini setara dengan at first. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan menambah pada bagian append left, mengisi pada bagian paling kiri. Pada bagian kiri. Kemudian append left lagi yaitu dengan 6. Kemudian di sini kita tambah tapi di sini append.
Nah, append dia ini akan mengisi pada posisi kanan. Kemudian kita append left lagi, seperti biasa akan mengisi posisi kiri. Kemudian kita akan menampilkan atau memprint bagaimana kira-kira D-nya. Kemudian kita ingin mengetahui len dari D-nya. Kemudian kita ingin rotate si 5-nya. Kemudian kita print D-nya lagi. Kemudian D kita akan melakukan pop left. Ini harusnya delete first. Delete first. Kemudian kalau kita pop lagi, nah dia di sini tidak pakai left. Artinya yang dihapus pada yang bagian last. Kemudian kita print D dengan len D-nya. Kalau kita run, nah kalau secara deck itu dia, nah beda dengan Q tadi. Kalau Q kan tadi kalau kita melakukan penambahan atau pengisian otomatis akan menempati posisi paling akhir. Nah, kalau hapus itu akan menghapus pada posisi paling awal. Nah, kalau deck ini bebas, kita bisa melakukan penambahan bebas mau di first atau last. Begitupun juga dengan pop atau penghapusannya itu bebas kita mau hapus pada first atau lastnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Setelah operasi pendem ini sampai sini, jacknya jadi 7 3 2 6 5 10, dan line jadi 6. Kemudian di sini kita rotate 5. Kita rotate 5 yaitu artinya kita mengrotate atau mengrotasikan atau memindahkan elemen 5-nya ini menjadi si lima elemen pertamanya ini akan dirotate atau bergeser ke kiri, dan yang paling kiri tadi itu akan bergeser ke paling ujung kanan. Kemudian di sini kalau kita pop left itu berarti hapus paling awal. Sini berarti 3 dihapus, dan juga sini terdapat pop yang berarti paling akhir dihapus, 7 yaitu si 7-nya berarti 7 dihapus. Jadi tersisa 2 6 5 10 dan line-nya menjadi 4. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi queues dan deck dengan materi yang berasal dari atau bereferensikan dari file dengan judul stack queue and deck-nya, yaitu data struktur dan algoritma with Python lecture 6. Nah, seperti biasa di sini yang saya jelaskan, di sini hanya pada queue dan deck-nya. Untuk stack saya telah jelaskan pada video sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.